Queen. Oke, perkenalkan, nama kakak Angga Satria. Kakak adalah tentor kimia di Bimbel Queen Tanjung Pinang. Oke, adik-adik semuanya, hari ini kakak akan menjelaskan materi tata nama senyawa dan persamaan reaksi. Oke, sebelumnya adik-adik, kakak sudah menjelaskan materi ini di kelas tentang tata nama senyawa dan persamaan reaksi. Nah, jadi kali ini adik-adik, kakak akan membahas requestan dari teman kalian tentang soal dari tata nama senyawa dan persamaan reaksi. Oke. Nah, sebelumnya adik-adik, kita harus bisa membedakan dulu bagaimana nama dari senyawa binar kovalen, binar ion, senyawa poliatom, dan senyawa asam dan basa. Oke. Bagaimana membedakannya? Oke. Kalau dia senyawa binar kovalen, berarti ini terjadi ikatan kovalen. Kovalen antara apa adik? Non logam sama non logam. Kalau binar ion, logam sama non logam. Kalau senyawa poliatom, berarti senyawanya yang poli, yang lebih dari ionnya lebih dari 2 gitu ya. Nah, kemudian ada tata nama senyawa asam dan basa. Nah, kemudian ada di binar kovalen ini beda dari senyawa binar ion, senyawa poliatom, senyawa asam dan basa. Kalau senyawa binar ion, senyawa poliatom dan senyawa asam dan basa, ini penamaannya tanpa angka indeks. Sedangkan senyawa binar kovalen dia menggunakan angka indeks. Berarti kalau dia binar kovalen dia menggunakan angka indeks. Nah, jadi yang paling penting adik-adik bisa membedakan bahwa senyawa ini termasuk binar kovalen atau binar ion. Kalau senyawa poliatom pasti bisa kita bedakan. Kenapa? Karena senyawa poliatom itu dia itu ion-ionnya itu sangat khas seperti SO4, NO3 gitu ya, yang senyawanya itu poli. Nah, kemudian kalau binar kovalen ini adalah menggunakan angka indeks. Apa itu angka indeks? Nah, angka indeks itu kalau 1 itu diberi nama mo. Kalau 2 diberi nama di. Kalau 3 diberi nama tri. Kalau 4 tetra. Kalau 5 penta, heksa, hepta, okta, nona, deka, dan seterusnya. Oke, itu angka indeks. Jadi kalau kita senyawanya binar kovalen, jadi ingat selalu pakai angka indeks. Oke, langsung aja kita bahas soal nomor 1. Tuliskan nama senyawa di bawah ini, gitu ya. Nah, yang pertama ada C2O5. Oke, C2O5. C2O5 ini termasuk senyawa binar kovalen atau binar ion. Oke, caranya gimana? Oke, kita lihat aja depannya dari karbon itu golongan 4 periode kedua. Nah, karbon itu termasuk logam atau non logam? Oke, betul jawabannya. Karbon itu termasuk non logam. Nah, berarti kalau depannya non logam, pasti senyawanya adalah senyawa kovalen. Nah, maka C2O5 kita beri tata nama senyawa dengan cara binar kovalen, yaitu dengan menggunakan angka indeks. Oke, C2 itu apa? Di. C itu apa? Karbon. Maka namanya dikarbon. Oke, kalau 5 itu penta. Belakangnya O, oksigen, tapi belakangnya itu selalu diakhiri dengan akhiran ida. Jadi namanya apa? Dikarbon penta oksida. Oke, itu ya. Dikarbon penta oksida. Oke, selanjutnya yang B. CuSO4. Oke, di sini ada ion SO4. Ion SO4 adalah ion poliatom. Berarti ini termasuk tata nama senyawa poliatom. Bagaimana pemberian namanya?
nama logam plus nama ion poliatom. Nah, kemudian kalau dia poliatom, bagusnya kalian kudu wajib pecahkan dulu ionnya. Oke, SO4. SO4 itu biloknya pasti berapa? Pasti negatif 2. Maka di sini SO4 2 min, gitu ya. Sehingga supaya dia 0, maka bilok Cu-nya jadi 2 plus, gitu ya. Maka di sini Cu 2 plus. Karena Cu adalah logam transisi. Nah, apa itu logam transisi? Oke, logam yang periode golongannya golongan B itu ya. Nah, karena dia logam transisi pasti biloknya lebih dari 1. Oke, kalau dia biloknya lebih dari 1, maka nama bilok jadi nama logam. Di Cu ini jadinya apa? Cu adalah tembaga. Karena dia 2 plus, maka tembaga apa? Tembaga 2. Di tembaga 2 SO4 2 min, maka tembaga 2 sulfat. Oke. Gitu ya. Selanjutnya yang C adalah P2Cl5. P2Cl5 ini termasuk kalau nggak senyawa kovalen, ini semua senyawa ion, gitu ya. Nah, termasuk mana? Kovalen atau ion? Fosfor. Logam non logam. Golongan di 5 dia. Berarti dia ini adalah unsur non logam. Maka pemberian namanya menggunakan tata nama senyawa bina kovalen dengan angka indeks 2. 2 berapa? D. Maka namanya adalah D fosfor. 5 penta. D fosfor penta. Cl itu klorid tambah akhiran ida, jadinya klorida. Penta klorida. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya yang B adalah MgOH 2 kali. Mg ini magnesium ya. Ini tata nama senyawa apa adik? Ingat, kalau belakangnya OH itu senyawa basa. Kalau senyawa basa itu pasti akhirannya selalu hidroksida. Oke, kalau ini kita pecahkan dulu. Maka duanya di sini adik-adik, ya. Nah, jadinya apa? Mg2+ tambah 2OH min. Dan ingat, OH itu pasti -1 OH min. Perlu magnesium 2 atau magnesium aja? Mg adalah golongan 2A. Golongan 2A biloknya pasti 1. Maka kalau dia pasti biloknya, maka nama senyawanya tanpa angka Romawi. Jadi langsung aja magnesium hidroksida. Oke, gampang kan? Oke. Selanjutnya yang E. Oke, yang E ini FeOH 3 kali. Fe biloknya berapa? Oke, sini kita pindahin aja ya dari Fe, makanya jadi Fe-nya 13 ditambah dengan 3 OH min. Fe apa? Besi. Besi itu logam transisi. Biloknya lebih dari 1. Maka nama ion jadi nama biloknya jadi nama logam, gitu ya. Maka Fe3+ jadinya besi 3 OH min, hidroksida. Besi 3 hidroksida. Oke. Paham? Pasti paham.
Selanjutnya nanti kita soal F sampai F, G, H, I, J gitu ya. Oke. Soal selanjutnya dari yang F, H3ASO4. Oke. Ini tata nama senyawa apa ya, Dik? H3SO4. Ini adalah tata senyawa asam. Tandanya apa? Tandanya adalah di depannya pasti itu ada hidrogen. Oke, kita uraikan dulu ya, Dik. Nah, H itu pasti plus 1 ya. Maka ini H plus ditambah dengan ASO4. Oke, 3-nya pindah ya, Dik. Jadi ASO4 3-min. Maka ASO4 3-min adalah nama ion arsenat. Maka namanya adalah asam arsenat. Oke, gitu ya. Kemudian yang G, Cu3PO4 2 kali. Ini adalah tata nama senyawa poliatom, ditandai adanya ion PO4. Ion apa itu? Ion fosfat. Nah, maka kita pecahkan dulu nih dari ini kurangnya 3 ya, 3 bagus. Ini makanya jadinya 2-nya ke sini ya. Jadinya 3Cu2 plus ditambah dengan 2PO4 3-min. Cu12. Oke, tembaga adalah logam transisi, maka namanya adalah tembaga 2. Dari mana 2-nya? Dari bilog 12. Tembaga 2. PO4 3-min. Tembaga 2 fosfat. Nah, jadi koefisien di sini nggak ngaruh ya, ya. Nah, kemudian yang H, Al2CO3 3 kali. Ini adalah tata senyawa dari senyawa poliatom. Tata nama senyawa poliatom. Kita pecahkan. Maka jadinya apa nih? 2Al3+ ditambah 3 kali CO3 belum ini ya, 2-min. Al adalah golongan 3. Aluminium itu bilognya pasti plus 3. Maka langsung aja namanya aluminium CO3. Ion apa itu? Ion karbonat. Aluminium karbonat. Nah, ini adalah aluminium karbonat. Oke, selanjutnya adalah MgF2. Nah, MgF2 itu namanya adalah magnesium. Ini langsung aja ya. Kenapa langsung aja nggak kita pecahkan? Karena ini Mg-nya nggak perlu kita cari bilognya. Kenapa? Mg adalah logam golongan 2A. Bilognya pasti plus 2. Jadi bisa aja kita langsung magnesium klorida. Nah, jadi kalau dia seperti aluminium sebenarnya bisa langsung aja aluminium karbon, karena bilognya pasti. K3PO4 perlu dibicarakan? Nggak perlu. Kalau mau ya nggak apa-apa. Nah, langsung aja. K itu apa? Golongan 1A kalium. PO4 adalah fosfat. Ini namanya adalah kalium fosfat. Oke. Jadi untuk tata nama senyawa sudah selesai. Selanjutnya kita akan membahas soal persamaan reaksi.